Kalau kita bicara tentang Sriwijaya FC, yang pertama kali terlintas di pikiran kita biasanya adalah prestasi, gelar juara, ataupun skuad mewah bertabur bintang. Karena memang sekitar 15 tahun ke belakang, klub asal kota Palembang ini merupakan salah satu klub Liga Indonesia yang punya prestasi gemilang. Masih ingat dengan selebrasi mereka yang selalu ikonik ketika cetak gol? Gimana berbahayanya lini kanan mereka ketika duet antara Supardi Nasir dan M. Ridwan? Bahkan yang paling membekas pastinya adalah ketajaman striker asing mereka, yaitu Keith Kayambagams. Pokoknya kalau kita ingat momen itu, wah rasanya jadi nostalgia banget ke sepak bola Indonesia di zaman dulu. Dan semua hal tersebut menghasilkan prestasi yang sangat prestisius buat Sriwijaya FC, yaitu gelar juara Copa Indonesia selama 3 musim berturut-turut dan juga 2 gelar juara Liga Indonesia. Tapi sayang, nyatanya momen manis tersebut sekarang tinggal kenangan karena dengan histori Sriwijaya FC yang semewah itu, sekarang mereka justru berada di situasi yang berbeda 180 derajat. Mereka sekarang punya banyak masalah, baik itu masalah teknis di lapangan maupun non-teknis di luar lapangan. Bahkan yang paling parahnya, mereka sekarang sedang diambang dengan yang namanya kehancuran. Maka pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa masalah yang sedang terjadi di tubuh Sriwijaya FC? Kenapa mereka bisa sampai ada di situasi yang seberat ini? Karena pada dasarnya ini adalah masalah yang sangat serius, bukan cuma untuk Sriwijaya FC, tapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Maka sekarang gue mau ajak kalian untuk kita bahas masalah ini. Gue bakal bahas masalah ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin, supaya apa yang gue sampaikan di sini bisa dipahami dengan baik oleh semua kalangan. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai akhir, bareng gue Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Untuk kita bisa memahami masalah Sriwijaya FC secara utuh, kita juga harus memahami latar belakang dan histori ketika mereka ada di fase kejayaan. Jadi pada dasarnya, Sriwijaya FC ini bukan klub yang udah berdiri sejak lama. Mereka baru berdiri pada tahun 2004. Kondisinya, waktu itu kota Palembang baru aja menggelar PON ke-16 dan hasil dari event tersebut adalah mereka punya stadion megah berstandar internasional, yaitu Stadion Jakabaring. Kemudian Gubernur Sumatera Selatan kala itu, Syahrial Usman, ngerasa sayang kalau Stadion Jakabaring ini pasca PON malah gak digunakan. Akhirnya waktu itu Syahrial Usman berinisiatif untuk membeli lisensi klub yang sedang mengalami masalah finansial, yaitu Persija Tim Solo FC. Untuk kemudian diboyong ke Palembang dan berganti nama menjadi Sriwijaya FC pada tahun 2004. Jadi bisa dibilang bahwa Sriwijaya FC ini merupakan salah satu klub siluman yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Walaupun baru berdiri, tapi dalam hitungan tahun mereka udah bisa langsung bersaing dan mencetak prestasi di sepak bola Indonesia, tepatnya di musim 2007-2008 yang mereka bisa meraih double winner di Liga dan di Piala Indonesia. Dan sejak saat itu mereka juga bisa terus konsisten menjadi tim yang berprestasi. Bukan cuma berprestasi, tapi klub ini juga jadi langganan para pemain bintang. Kita sebut aja Ferry Rotinsulu, Nova Arianto, Thierry Gattuso, Firman Utina, Supardi Nasir, M. Ridwan, Ponario Astaman, Hilton Moreira, hingga yang paling fenomenal adalah Keith Kayambagams. Plus gak lupa juga mereka diracik oleh Coach Rahmat Darmawan di masa prime-nya. Bahkan karena banyaknya pemain bintang yang main di Sriwijaya FC, mereka juga sempat dijuluki sebagai miniaturnya timnas Indonesia. Keren kan? Memang seterang itu kiprah Laskar Wong Kito di masa kejayaannya. Dan pertanyaannya, apa sih yang menjadi kunci atau kekuatan awal Sriwijaya FC untuk bisa berprestasi? Jawabannya bukan pemain berkualitas, bukan pelatih yang hebat, melainkan yang paling fundamentalnya adalah sokongan yang kuat dari BUMD dan pemerintah daerah Sumatera Selatan. Jadi karena Sriwijaya FC ini diinisiasi oleh gubernur dengan tujuan supaya bisa jadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, maka pemerintah daerah Sumatera Selatan kala itu menjadikan Sriwijaya FC sebagai proyek kebanggaan daerah. Sehingga dengan kondisi tersebut membuat mereka bisa memberikan dukungan yang nyata secara maksimal, khususnya dari segi finansial. Mereka melakukan mobilisasi dana dari perusahaan besar lewat skema sponsor, kemudian mereka juga membiayai Sriwijaya FC dari dana APBD, yang dana APBD ini memang menjadi nafas utama untuk Sriwijaya FC ketika masa kejayaan mereka. Yang karena sehatnya finansial tersebut, akhirnya mereka juga bisa punya manajemen yang bagus, punya pelatih yang hebat, pemain yang berkualitas, hingga menghasilkan berbagai macam prestasi.
Tapi mungkin kalian juga ada yang bertanya, kok bisa Bang Sriwijaya FC pakai dana APBD? Ya memang bisa, karena di masa tersebut belum ada aturan secara resmi yang melarang penggunaan APBD untuk klub sepak bola profesional. Aturannya itu baru dibuat pada tahun 2007 lewat Permendagri nomor 59 yang salah satu poin utamanya memang melarang penggunaan dana APBD untuk membiayai klub sepak bola profesional. Cuman penerapannya memang bertahap. Klub sepak bola yang masih mengandalkan dana APBD itu diberi kesempatan untuk melakukan transisi secara penuh, dan khusus untuk Sriwijaya FC itu sendiri, mereka baru benar-benar lepas dari dana APBD adalah pada tahun 2012. Dan masalah yang dialami oleh Sriwijaya FC dimulai dari sini. Masalahnya memang nggak langsung terasa karena mereka masih punya gubernur yang mensupport penuh Sriwijaya FC yaitu Alex Nurdin. Cuman karena keterbatasan dukungan gara-gara regulasi, alhasil dukungan yang diberikan pun nggak bisa sepenuhnya maksimal. Dan Sriwijaya FC yang sebelumnya sangat bergantung terhadap dana APBD, nyatanya mereka belum siap untuk berjalan sendiri. Mereka nggak benar-benar menyiapkan diri sebagai klub yang mandiri secara bisnis. Karena memang situasi sebelumnya itu bikin mereka merasa ada di zona nyaman. Mereka gak mikirin sponsor jangka panjang. Mereka gak banyak mikirin penjualan merchandise. Mereka juga gak mikirin gimana caranya mengelola basis fans mereka yang secara modern. Ditambah lagi banyaknya konflik internal yang terjadi di tubuh PSSI di periode tahun 2012 sampai 2017 yang hal tersebut memang punya dampak secara langsung. Mulai dari dualisme liga, ketidakpastian liga, pembekuan liga, semuanya itu jadi faktor kolektif yang bikin Sriwijaya FC jadi makin goyah. Dana yang dulunya mudah didapat, perlahan jadi menyusut, manajemen klub belum punya sumber pemasukan alternatif, yang impactnya perlahan mereka jadi telat bayar gaji, operasional harus diefisiensi, utang di mana-mana, yang bikin kualitas tim jadi menurun. Dan puncaknya adalah di musim 2018. Saat itu situasinya pemerintah daerah Sumatera Selatan lagi proses transisi pergantian gubernur, sehingga support yang diberikan oleh pemerintah daerah itu gak bisa maksimal, yang akhirnya saat itu mereka harus terdegradasi dari Liga 1, yang momen ini bukan sekedar penurunan kasta kompetisi, tapi jadi bikin mereka punya banyak beban masalah baru. Karena dengan mereka yang berkompetisi di Liga 2, yang performanya menurun drastis, otomatis banyak sponsor yang pergi, pemasukan dari hak siar jadi anjlok, daya tarik klub menurun drastis, ditambah dengan mereka yang harus menyelesaikan beban di musim-musim sebelumnya. Karena faktanya, setelah mereka degradasi, ternyata mereka punya warisan utang menumpuk yang totalnya mencapai puluhan miliar. Utang tersebut meliputi tunggakan gaji pemain dan pelatih dari musim sebelumnya, utang operasional kayak catering, hotel, biaya sewa, utang pajak, dan lain-lain. Ditambah lagi efek domino pandemi COVID-19 yang situasi tersebut semakin memperparah kondisi Sriwijaya FC karena kompetisi terhenti sementara biaya operasional tim justru tetap berjalan. Bayangin, segimana minusnya Sriwijaya FC di kondisi tersebut. Dan sebenarnya udah ada banyak hal yang dilakukan sama manajemen Sriwijaya FC untuk mereka bisa memperbaiki situasi ini. Contohnya, mereka udah beberapa kali ada upaya untuk diakuisisi oleh investor baru. Tapi prosesnya sering banget gagal di tengah jalan karena si calon investor ini gak mau menanggung beban utang masa lalu yang jumlahnya sangat besar tersebut. Dan situasinya sekarang, di musim ini, di tahun 2026, Sriwijaya FC akhirnya masuk ke level terburuknya. Penyebab utamanya adalah karena satu-satunya perusahaan yang selama ini menyokong finansial skuad Laskar Wongkito di beberapa musim terakhir, yaitu PT Digi Sport Asia, resmi menghentikan dukungan finansial per tanggal 31 Desember 2025. Yang hal tersebut otomatis bikin roda operasional Sriwijaya FC jadi berhenti total. Dan mau gak mau situasinya sekarang, keuangan klub mereka cuma ditopang sama biaya dari saku pribadi manajemen yang tentu jumlahnya terbatas. Gak akan cukup dan gak akan bisa bertahan lama kalau harus memenuhi biaya sebuah klub sepak bola. Dan karena keterbatasan tersebut, alhasil mereka sekarang gak ada program latihan, gak ada persiapan strategi pertandingan. Bahkan mirisnya, ketika mereka harus away ke markas Persekat Tegal di tanggal 10 Januari 2026, mereka berangkat dari Palembang ke Tegal cuma bermodalkan transportasi bus. Ditambah lagi, mereka juga waktu itu cuma berkekuatan 15 pemain, gak ada staf pelatih, gak ada tim medis. Semiris itu situasi Sriwijaya FC saat ini. Dan situasi ini memang merupakan dampak kolektif dari kegagalan manajemen di musim-musim sebelumnya. Karena di setiap musimnya selalu ada masalah yang terjadi. Dan masalah tersebut gak pernah selesai. Sehingga puncak dari keterpurukan tersebut ya terjadi sekarang. Dan dengan kondisi yang udah separah ini, tentu jadi kondisi yang sangat sulit diperbaiki. Jangankan buat mereka bisa ada di posisi yang ideal, jangankan buat mereka bisa untung.
buat mereka bisa survive aja, itu jadi hal yang sangat sulit terjadi. Karena pasti di situasi sekarang, investor ataupun sponsor itu bakal mikir 10 kali buat mendukung klub ini, karena beban dan risiko yang ditanggung itu sangat tinggi. Maka sekarang situasinya memang harus ada perhatian lebih, baik itu dari I-League maupun PSSI. Karena ini merupakan masalah yang sangat serius. Masalah ini melibatkan banyak pihak, melibatkan semua pemain, melibatkan pelatih, banyak hak-hak mereka yang belum terpenuhi, sehingga masalah dan solusinya memang sangat kompleks. Gak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana. Jadi itu, penjelasan tentang kehancuran yang dialami oleh Sriwijaya FC sekarang. Intinya, kehancuran yang mereka alami sekarang terjadi gara-gara fondasi finansial mereka yang rapuh sejak awal, serta ketidakmampuan manajemen untuk beradaptasi dengan sistem sepak bola profesional yang modern. Ancaman yang sekarang bakal terjadi, tentunya mereka bakal kembali terdegradasi ke Liga 3, atau bahkan yang paling buruknya adalah Sriwijaya FC bakal benar-benar berhenti beroperasi alias bubar. Tentu kita doakan yang terbaik untuk Sriwijaya FC. Sekarang pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!